ini sebelumnya akan saya bacakan untuk CV beliau, yaitu beliau adalah Ustazah Marhamah Amini. Biasa dipanggil Ustazah Amini. Tempat tanggal lahir Magelang 20 April 1968. Wah, ini bulan April berarti sebentar lagi Yaumul Milad ya, Ustazah. Kemudian untuk alamatnya di Menowosari 41 Magelang. Barangkali ada yang satu daerah dengan beliau. Nah, kemarin udah ada salah satu buni yang ini. Oh, ada Ustazah Amini kayak gitu. Oke. Selanjutnya beliau sudah menikah dan Masya Allah dikaruniai 8 anak dan beliau pun juga sudah menjadi seorang nenek dari keempat cucunya. Dan profesi beliau adalah guru ngaji, Masya Allah. Kemudian moto hidupnya adalah hidup untuk ibadah dan bermanfaat untuk banyak orang. Masya Allah. Untuk pesan untuk jamaah, istiqomah dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah CV dari pemateri kita hari ini. Baik, untuk mempersingkat waktu saya berbicara, karena sebaiknya yang lebih banyak berbicara adalah pemateri. Saya akan mengenalkan sedikit tentang Ustazah Amini. Beliau Masya Allah sekali, seorang ibu dan juga udah menjadi seorang nenek. Dan beliau adalah merupakan salah satu dari di antara banyak ya tidak banyak juga kalau untuk di Jawa Tengah kita akan menemui tidak langka mungkin ya satu keluarga di mana mereka adalah semuanya penghafal Al-Quran, Masya Allah. Dan Ustazah ini mungkin teman-teman akan mengira bahwa oh pasti Ustazah ini sudah pernah mondok atau sebagainya, udah mempunyai bekal dari kecil, udah dididik orang tuanya, mungkin seperti itu ya. Tapi kita perlu ketahui bahwasanya Ustazah Amini ini beliau mulai menghafal Al-Quran itu di masa tuanya, seperti itu. Baik, untuk selengkapnya nanti kita dengarkan dari Ustazah Amini langsung bagaimana kisah dan perjalanan beliau sehingga bisa menciptakan keluarga yang hafiz Al-Quran. Baik, kepada Ustazah Amini, waktu dan tempat kami persilahkan. Ustazah, sudah ada ya? Ya, ya teks suara jelas ya Mbak. Mungkin bisa ditambah volumenya, Ustazah. Ini sudah pol tuh. Oh, sudah. Oh ya, baik-baik. Untuk para buni, apakah sudah mendengar suara Ustazah? Sudah. Boleh. Oh, sudah, alhamdulillah. Baik, kalau sudah mendengar dan sudah siap, Ustazah juga sudah hadir. Waktu dan tempat dipersilakan kepada Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Goyang-goyang. Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya. Ahwat dan umat sekalian, pada siang hari ini kita berjumpa bersilaturahim bermuajahah ya, walaupun kondisi pandemi dengan segala keterbatasan, kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bertemu ya lewat media online seperti ini ya. Mudah-mudahan walaupun online kita bayangkan aja ya seperti offline gitu ya. Semoga kita tetap mendapatkan
barokah dari majlis ini, ya, mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Suaranya kecil ya? Iya, Ustazah. Oh, enggak, komiknya harus diginikan. Cek. Ini udah lumayan dari tadi. Iya, ini ditempel ke mulut. Nah, ini udah alhamdulillah udah lumayan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada Nabi besar Muhammad SAW beserta sahabat, keluarga, dan umat yang istiqomah hingga akhir zaman. Semoga kita termasuk di dalam golongan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Sudah lebih kencang suaranya ya? Cek suara. Sudah insya Allah Ustazah. Sudah lebih keras. Maaf tapi ini pating selantel nggak apa-apa ya? Iya, enggak apa-apa. Alhamdulillah pada siang hari ini kita akan sharing ya, bagaimana kita bisa menjadikan Al-Quran itu sebagai sebuah kekuatan yang utama ya bagi seorang muslimah ya. Nah, kita tahu bahwa Al-Quran itu adalah kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril, kemudian kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Rasulullah kepada para sahabat, kemudian sahabat kepada sahabatnya lagi, kepada para tabi'in ya, para ulama, dan akhirnya sampai kepada kita semuanya. Alhamdulillah kita masih diberikan kenikmatan iman ya untuk senantiasa menjadikan Al-Quran ini sebagai sumber dari pegangan dari kehidupan kita ya, sumber dari segala sumber gitu ya. Nah ini memang tidak banyak ya yang bisa merasakan Al-Quran itu sebagai sebuah sumber kekuatan. Ya memang kita tahu bahwa Al-Quran itu harus dibaca, dipelajari, kemudian ditempatkan dengan sangat mulia dan lain sebagainya gitu ya. Tetapi ternyata juga banyak yang belum mensikapi Al-Quran ini dengan sebagaimana mestinya gitu ya. Banyak orang yang maaf ya, sebentar, aku copot. Ya, copot aja. Bentar. Bentar, Mbak. Ya. Sebentar, ini tempatnya harus diatur dulu. Ya, sembari menunggu Ustazah ya. Teman-teman, ya sudah. Silakan Ustazah. Apa tadi ya? Al-Quran sebagai kekuatan ya. Jadi bagaimana Al-Quran yang kita baca ini tidak hanya sekedar dibaca, kemudian juga tidak hanya sekedar dimuliakan barangnya gitu ya, wujudnya ya ditaruh di tempat yang terbaik gitu ya. Kalau habis baca dicium dan sebagainya gitu ya. Tetapi ternyata kita tidak bisa mengambil ibroh, tidak bisa mengambil motivasi di dalamnya ya. Nah, sudahkah Al-Quran itu menjadi sumber energi rohani dalam diri kita ya? Apakah sumber itu sudah aktif di dalam diri kita? Nah, ini yang harus kita kita evaluasi bersama ya. Oke. Nah, tentang Al-Quran sebagai
sumber kekuatan hati atau sumber keimanan itu ada di dalam surat surat Al-Isra ya, surat 17 ya. Di slide berikutnya, Mbak. Surat Al-Isra ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ya. Ya. Oh, di situ dikatakan bahwa ruh itu ya urusannya itu ya semala gitu ya. Silakan dilihat Qur'annya, di situ tidak saya tuliskan ya, itu ringkasan saja sebenarnya ya. Jadi silakan dicari di Qur'annya masing-masing, itu sudah ada nomor surat dan nomor ayatnya ya. Kalau disebut ruh gitu ya di dalam Al-Qur'an, maka yang dimaksud itu adalah Al-Qur'an itu sendiri gitu ya, karena Al-Qur'an itu adalah menjadi ruh dalam diri orang-orang yang beriman gitu ya. Ruh itu ya kekuatan itu sendiri ya. Jadi ketika Al-Qur'an itu menjadi sumber kekuatan hati atau kekuatan keimanan ya, maka dia tidak akan pernah menyerah gitu ya. Bagaimana supaya dia bisa melaksanakan atau apa namanya, berinteraksi ya dengan Al-Qur'an dengan segala interaksinya gitu ya, sehingga akan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ada juga di surat Syura itu ya ayat 52, nanti silahkan dilihat ya. Nah gitu ya, bagaimana dia bisa punya kekuatan untuk tilawah ya, untuk tilawah 1 juz, 2 juz, 3 juz ya. Apalagi nanti Ramadan ya, Ramadan kan tentu lebih banyak ya interaksinya bersama Quran ya. Gimana kita bisa punya energi besar gitu ya, punya kekuatan besar untuk itu semua gitu ya. Kita tidak mudah menyerah gitu ya. Kadang kan ketika tilawah itu kan banyak sekali kan godaannya ya, namanya juga orang mau berinteraksi dengan ayat-ayat Allah ya, pasti setan itu tidak rela, setan itu pasti mengganggu ya. Di dalam surat An-Nahl ya ayat 98 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Nah, itu di situ katakan barang siapa yang jika kalian ingin apa mau membaca Al-Qur'an, maka fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Apa namanya? Ustazah, afwan, suaranya hilang lagi, Ustazah. Oh iya. Bentar. Ini di sini itu cek. Sudah, Mbak. Halo? Iya, Us. Ya. Tadi itu tidak saya rubah-rubah, terus tetap aktif juga mic-nya, hilang ya? Tapi sedikit pelan ya, Us ya? Anginnya tidak bersahabat ya. Oh, ini menjauh ini. Ini ya, Iya. saya cantelkan dulu. Ya. Itu ya Al-Qur'an sebagai sumber kekuatan. Jadi kalau kita sudah meyakini ya bahwa Al-Qur'an itu adalah nanti ya dengan kita membaca Al-Qur'an kita akan mendapatkan keutamaan ya. Satu hurufnya dihitung 10 pahala ya, 10 kebaikan ya. Kemudian nanti akan mendapatkan syafaat di yaumul akhir ya. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabihi ya. Nah, ini semua menjadi sumber kekuatan buat kita. Kita meyakini apa enggak gitu ya dengan apa yang sudah Allah informasikan di dalam Al-Qur'an bahwa ayat-ayat Al-Qur'an ini adalah sebagai huda, sebagai syifa, sebagai zikro ya, peringatan. Bentar, saya ganti posisi. Ya. Sebagai zikro ya atau peringatan, kemudian sebagai
maaf, ya, petunjuk ya, huda ya, sebagai obat dari segala penyakit, dari penyakit hati maupun penyakit fisik ya. Maka kita akan berusaha, bersemangat ya, punya energi yang besar untuk kemudian tidak menyerah bersama Al-Quran dengan segala interaksinya ya. Ya, tidak hanya tilawah, kemudian juga berusaha untuk menghafalkan ya, berusaha untuk selalu mempelajari tafsirnya ya. Dari tafsir kita mempelajari tafsir, nanti kemudian akan timbul tadabbur ya. Terus kemudian berusaha untuk mengamalkan dan mendakwahkan. Nah, ya. Nah, jadi kita tidak menyerah dengan segala kelemahan ya yang ada pada diri kita, baik itu kelemahan internal maupun eksternal ya. Internal itu ya tadi ya seperti mungkin ada perasaan jenuh ya, ada perasaan ngantuk ya, baru baca satu halaman sudah nguapnya 10 kali ya, akhirnya menyerah ya, tidur ya, akhirnya tidak jadi baca Quran ya, atau mungkin baru baca 2 halaman, 3 halaman, sudah dihitung-hitung, saya kurang berapa halaman lagi ya gitu ya. Nah ini berarti belum menjadikan Al-Quran itu sebagai sesuatu yang harus kita pertahankan gitu ya. Karena itu intinya sebenarnya ketika kita tidak tidak jenak ya, tidak tenang bersama Al-Quran, itu berarti kita ingin cepat selesai. Ketika tilawah itu pengennya cepat selesai ya, karena ngantuk lah, karena capek lah, karena masih banyak kesibukan yang lain, karena masih ada urusan kantor, urusan di sekolah ya, urusan ngurusi anak, melayani suami dan sebagainya ya, banyak sekali alasan gitu ya, sehingga kita mudah menyerah ya, dengan segala halangan itu ya, ataupun mungkin eksternal ya, dia tidak kondisi tidak mendukung ya, banyak banyak teman-teman yang atau lingkungannya itu tidak mendukung untuk kita banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, ini kita sendirilah yang harus mempunyai kekuatan, karena Quran itu adalah ruh itu sendiri gitu ya. Jadi ruhnya punya orang beriman itu ya Al-Quran gitu, tidak ada yang lain gitu ya. Nah, nih ketika ruh itu hidup ya, maka itulah orang beriman. Tapi kalau eh, mati ya, maka ya kita menjadi tidak beriman lagi gitu, karena dia sumber kekuatannya dari situ, dari Al-Quran. Nah, bagi yang sudah punya kekuatan, kemudian akan menambahkan kekuatannya itu supaya dia bisa juga mengajak orang lain ya, bisa mensolihkan orang lain ya. Nah, kemudian bagi yang masih banyak kelemahannya ya, ya jangan sampai kemudian nunggu-nunggu gitu ya. Antarlah kalau sudah ada momen tertentu, ada momen Ramadan, ada momen nanti kalau udah umurnya sekian lah saya baru mau menghafal gitu ya. Kalau anak saya udah gede-gede, saya baru mau mulai menghafal dan sebagainya ya. Nah, tidak usah menunggu momen, kemudian juga yang akhirnya malah menjadikan kita itu menjauh ya. Nah, justru kemudian menambah kelemahan-kelemahan itu sendiri gitu ya, kelemahan kita sendiri karena kita jadi jauh gitu ya. Nah, kalau sumber kekuatannya itu semakin jauh ya otomatis juga semakin melemahkan ruhnya, jiwanya, keimanannya. Ya, maka mari kita manfaatkan segala potensi yang ada pada diri kita, apakah melihat ya, kuping bisa mendengar, mulut bisa berbicara ya, kemudian kaki juga bisa melangkah kemanapun ya dengan bebas ya, tangan juga bisa berfungsi dengan sebaik-baiknya, otak bisa sempurna berpikir gitu ya dan sebagainya. Nah, terus apalagi yang menjadi kendala buat kita gitu ya. Maka mari manfaatkan ya semua yang ada pada diri kita, kenikmatan yang Allah berikan kepada diri kita ini untuk sebaik-baiknya kita menjadikan Al-Quran ini sebagai sumber kekuatan ya. Banyak di apa di sekeliling kita orang dengan berbagai keterbatasan, tetapi mereka
jauh lebih semangat mungkin ya dari kita ya, yang sudah sepuh-sepuh gitu ya, setiap hari merutinkan baca Al-Qur'annya sampai 3 juz, 4 juz, 5 juz gitu ya. Banyak yang seperti itu. Ya padahal matanya sudah nggak jelas melihatnya, tapi berusaha ya. Mungkin juga fisiknya ya untuk duduk lama sudah nggak kuat dan sebagainya, tapi tetap berusaha gitu ya. Nah, apakah kita mau menunggu sampai usia kita lanjut ya? Tentu saja tidak gitu ya, karena kita juga belum tentu usianya sampai tua gitu kan, umur itu kan nggak ada yang tahu gitu ya. Kemudian juga banyak ya, kita beberapa waktu yang lalu kita menyaksikannya mungkin video beredar di banyak banyak grup ya, itu tentang pesantren Quran di Bantul ya, yang santrinya itu adalah anak-anak yang tunarungu ya, tunarungu, tunawicara ya, jadi bisu tuli gitu ya, nggak bisa mendengar, nggak bisa mendengar, nggak bisa berbicara, tetapi menghafal Quran gimana coba caranya ya? Nah itu kan unik sekali gitu. Jadi di pesantrennya itu tidak ada suara apa-apa ya, karena kan memang santrinya nggak bisa berbicara. Tetapi dengan bahasa isyarat ya mereka itu menghafal Al-Quran, dan itu ya tentu saja pengasuhnya sangat luar biasa ya. Sangat bersemangat gitu ya. Dengan optimis mereka bisa menghafalkan. Kemudian juga ada juga yang udah agak lama ya pernah beredar video tentang Fajar ya, yang dia itu punya kelemahan ya di otak gitu ya. Apa itu namanya ya. Tapi dia bisa menghafalkan Al-Quran sampai 3 ya. Nah, saya juga pernah ngetes ya anak SDIT Alam di sini di Magelang itu, ABK ya, anak ABK, tapi dia punya semangat yang tinggi gitu ya dengan Al-Quran ini. Dan ketika ujian juz gitu ya, ujian juz itu lancar gitu ya, juz 30 lancar, juz 29 lancar. Ya, udah 2 juz ya. Gitu ya. Bagi anak yang khusus ya, anak ABK ya tentu itu luar biasa sekali gitu kan. Dia bisa menghafalkan sampai 2 juz dengan lancar gitu ya. Yang sehat aja belum tentu seperti itu gitu ya. Belum tentu bisa sampai 2 juz lancar gitu ya. Kita sudah ngaji dari kok bertahun-tahun ya, hafalannya sampai mana? Anaba ulang lagi ya. Nanti ketemu al-mutafifin, menyerah gitu ya. Ketemu at-takwir, menyerah ya. Mungkin kondisi kita masih banyak menyerahnya gitu ya daripada gigihnya. Gitu. Nah ini mari kita evaluasi bersama ya, supaya hati kita itu kuat ya. Sehingga ketika hati kuat itu kan otomatis fisik itu akan mengikuti gitu ya. Tapi kalau fisiknya kuat itu belum tentu hatinya itu kuat ya. Kalau kalau syarat menghafal Quran itu fisiknya kuat ya, tentu para para olahragawan ya itu mereka mudah menghafal Al-Quran ya, tapi nyatanya jarang gitu kan. Seperti itu ya. Nah ini ya, jadi dengan kita menjadikan Al-Quran sebagai sumber kekuatan ya, kita punya energi besar ya untuk memperjuangkan supaya Al-Quran itu dekat, akrab dengan diri kita. Kita selalu berusaha untuk memesrainya gitu ya. Ya. Sehingga kita punya kekuatan juga untuk mensolihkan orang lain, untuk mengajak orang lain, untuk mengajak supaya Al-Quran, hidayah Al-Quran ini, kenikmatan bersama Al-Quran ini juga dimiliki oleh orang lain, tidak hanya oleh kita. Gitu ya. Nah inilah rahasianya gitu ya, bagaimana supaya Al-Quran bisa menjadi sumber kekuatan ya dalam diri kita. Nah samping itu Al-Quran itu juga apa tadi yang berikutnya Mbak, bukannya ini yang sebelumnya Mbak Rizky, yang sebelumnya. Selain Al-Quran itu sebagai sumber kekuatan hati, juga Al-Quran itu adalah merupakan pedoman gitu ya, pedoman dalam segala sisi kehidupan. Kita mau nyari dalil tentang
rumah tangga ada, tentang mendidik anak ada, tentang politik ada, tentang ekonomi ada, tentang berdagang ada, tentang apa lagi, ilmu fisika ada, biologi apalagi banyak sekali ya. Jadi Al-Quran ini sumber dari segala ilmu juga gitu ya. Bahkan banyak kan ayat-ayat dalam Al-Quran yang ternyata terbukti oleh para ilmuwan itu di abad-abad ini gitu ya, pada awal itu sudah 14 abad yang lalu gitu ya. Tetapi para ilmuwan bisa membuktikannya ya secara ilmiah ya. Nah, ini juga menunjukkan bahwa kemukjizatan Al-Quran gitu ya. Kemukjizatan Al-Quran ya. Allah akan tetap menjaga Al-Quran, dan itulah Al-Quran memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan oleh Nabi Muhammad SAW gitu ya. Tidak mungkin kan Nabi Muhammad itu tahu gitu ya kondisi sampai akhir zaman gitu ya, kalau bukan Allah yang memberitahu gitu ya. Nah, itu sama semuanya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi ya. Ustazah, mohon maaf. Ya. Suaranya pelan lagi. Misal headsetnya nanti bisa nggak Ustazah? Ya, coba. Iya, barangkali headsetnya ini ya. Sudah. Nah, ini malah lebih baik dari tadi Ustazah. Ya, berarti saya copot aja. Iya. Iya, lanjut ya. Yang slide sebelumnya Mbak Risti. Nah, ini Al-Quran sebagai sistem hidup ya. Nah, ini mengatur segala urusan manusia ya, apapun gitu ya. Di surat itu ya, An-Nahl ayat 2 dan juga surat 6 ayat 122 ya. Nah, karena Al-Quran ini sumber penggerak ya, sumber motivasi dan juga sumber segala aturan gitu ya, segala urusan manusia ya, maka kita harus punya kekuatan besar di dalamnya gitu. Kita harus punya kekuatan yang bisa kita tularkan kepada orang lain. Ibaratnya kalau sebuah generator ya, generator itu kalau dia kekuatannya besar maka dia akan bisa tersambung ke banyak ini ya, banyak tiang-tiang listrik gitu ya. Jadi bisa menerangi mungkin satu kecamatan ya, satu desa gitu ya. Tidak hanya menerangi satu rumah aja gitu ya. Ya, karena kekuatannya besar gitu ya. Itu kalau kekuatannya kecil ya mungkin yang tersinari itu hanya sedikit sekupnya gitu ya. Tapi kalau kekuatannya besar maka akan lebih luas lagi ya. Cahaya yang bisa dipancarkan itu akan lebih besar. Nah, ini pun juga berpengaruh dalam bab ini ya, dalam bab Al-Quran mengatur segala urusan gitu ya. Karena banyak yang belum meyakini bahwa Al-Quran ini mengatur segala urusan, maka kemudian menjadikan kitab-kitab lain itu sebagai sumber rujukan ya, bahkan mungkin lebih percaya gitu ya dengan kitab-kitab lain ya, dengan rujukannya bukan dari Al-Quran ya, gitu. Nah, itu pasti akhirnya tidak sesuai dengan fitrah manusia gitu ya. Ya misalnya tentang contoh aja ya, ini contoh ya tentang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu ya di surat An-Nisa ya. Nah, bahwa laki-laki itu adalah pemimpin bagi seorang wanita. Nah, ini kalau kaum feminis orientalis mereka nggak mau ya dengan ayat ini ya. Mereka nggak mau kemudian berusaha untuk mendowngrade gitu ya, berusaha untuk membuat dalil-dalil gitu ya yang tidak sesuai dengan ayat ini gitu ya. Pokoknya nggak mau lah diatur-atur, nggak mau ada di bawah laki-laki gitu ya. Maunya ya sama ya, kesetaraan gender dan sebagainya itu ya. Kesetaraan gendernya itu bukan hanya dalam hal beramal gitu ya, tapi mereka itu kebablasan gitu ya.
Nah itu ya, sehingga mereka bersemangat ya untuk mengotak-atik ya ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan hawa nafsunya, sesuai dengan keinginannya ya. Nah, itu ya. Padahal Al-Quran itu sudah sangat rinci dan itu menjadikan hidup kita tenang gitu ya. Tapi kalau kita tidak berpedoman di dalamnya ya, dalam berbagai urusan ya, maka pasti itu akan ada ketimpangan gitu ya. Kalau tidak meyakini bahwa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, maka dalam rumah tangga itu pasti terjadi ketimpangan kalau istri itu lebih mendominasi ya, lebih menguasai lah ya daripada suaminya. Pasti akan terjadi ketimpangan gitu. Itu karena tidak sesuai dengan fitrahnya, tidak sesuai dengan ayat Al-Qur'an ya. Walaupun tentang hal ini juga kita harus banyak belajar lagi gitu ya. Seperti apa kita harus taat pada suami dan sebagainya itu. Ya. Nah ini. Dan orang-orang di luar sana ya, para feminis, orientalis itu begitu bersemangat ya, mereka itu mendowngrade Al-Qur'an, mereka berusaha untuk mengotak-atik ayat-ayat Al-Qur'an sesuai dengan hawa nafsunya ya, merusak makna-makna Al-Qur'an. Tetapi kenapa kita sendiri yang punya Al-Qur'an itu malah justru kadang itu tidak bersemangat memperjuangkan Al-Qur'an. Ini kan ironis ya. Jadi kita harus bersemangat untuk memperjuangkan Al-Quran, terutama dalam diri kita sendiri dulu, gitu ya. Kemudian baru kita menyebar kemana-mana, gitu ya. Nah, seperti contohnya ada seorang wanita Mesir ya, yang belum lama ini meninggal beberapa hari yang lalu, ya. Tanggal 20 atau 21 Maret ya meninggalnya itu ya. Namanya Nawal Sadawi, mungkin sudah pernah baca ya artikelnya ya. Itu orang Mesir yang dulunya itu adalah aktivis Ikhwanul Muslimin. Waktu masih mudanya itu dia juga merekrut banyak akhwat ya untuk kemudian bergabung dalam mengikuti halakoh tarbiyah dan sebagainya gitu ya. Tetapi kemudian malah dia sendiri itu berbalik gitu ya. Berbalik lama-lama mendowngrade Al-Quran itu tadi ya, mengotak-atik isinya ya, supaya tidak sesuai lah dengan makna yang sebenarnya. Itu dilakukan sampai akhirnya sampai para ulama itu memberi label ya bahwa dia itu kafir ya, bukan seorang muslimah gitu ya, karena sedemikian gencarnya gitu ya mendowngrade Al-Quran itu ya. Dan rambutnya itu sudah putih, semua sudah nenek-nenek ya umur 80 tahun, itu beliau seorang dokter. Ya meninggalnya dalam kondisi seperti itu gitu ya. Nauzubillah min dzalik, semoga tidak terjadi pada diri kita ya. Jadi kita yang sampai hari ini masih diberikan kenikmatan oleh Allah bisa bersama-sama berkeliling bersama orang-orang yang solihat ya, berada di lingkungan yang baik, ini harus kita jaga, kita pertahankan, kita berdoa pada Allah semoga hidayah ini ada terus sampai akhir hayat kita, sehingga kita diberikan husnul khotimah gitu ya. Naudzubillah kalau sampai seperti Nawal Sadawi tadi gitu ya, padahal dulunya pernah menjadi aktivis, ternyata kemudian di akhir hayatnya seperti itu, dan itu tidak mustahil terjadi pada orang lain gitu ya. Nah, maka kita juga jangan merasa bahwa aman lah gitu ya, nanti saya pasti husnul khotimah ya, nanti saya pasti masuk surga ya, tidak ada yang bisa menjamin seperti itu gitu. Nah, itulah ya. Jadi semuanya itu bersumber dari ini ya, kekuatan Al-Qur'an ya. Al-Qur'an yang menjadi sumber mentalitas kita gitu ya. Mentalitas kita untuk berjuang di dalam hidup ini, mempertahankan Al-Qur'an dan juga mendakwahkannya kepada orang lain gitu ya. Nah, karena ini ya, karena Al-Quran itu mengatur segala urusan manusia, maka tentu saja kita juga harus aktif menjadi bagian yang mendakwahkan atau memberitahukan kepada orang lain juga gitu ya, bahwa Al-Quran ini adalah yang terbaik gitu ya, sistem yang terbaik ya. Pemimpin kalau dia itu pegangannya Al-Quran, insya Allah ya, baik itu pemimpin rumah tangga ya, pemimpin
ART, RW dan seterusnya ya, apapun ya levelnya itu ya, kalau dia pegangannya Al-Quran pasti akan selamat lah ya gitu ya. Nah, kita juga bersyukur karena kita itu sebenarnya tidak terlalu tahu ya arti Al-Quran ya. Ya karena memang bukan bahasa kita ya, karena bahasa Arab ya. Mungkin juga banyak di antara kita yang masih sangat awam dengan bahasa Arab ya, termasuk saya sendiri juga karena background itu bukan dari pondok, bukan dari semua pendidikannya adalah pendidikan umum gitu ya, jadi bahasa Arab juga masih belajar, masih terseok-seok gitu ya. Tetapi alhamdulillah Allah memberikan kenikmatan pada kita untuk bisa mengimani Al-Quran ini ya. Jangan sampai iman ini lepas dari diri kita. Ya, seperti itu. Jangan juga kita merasa aman itu tadi ya, karena sudah apa namanya, sudah lazim lah, sudah insya Allah lah, sudah saya selalu bersama orang soleh saya ada di dalam lingkungan ini gitu ya. Belum tentu kita aman. Dan jangan menjadikan kondisi ini adalah zona nyaman ini sebagai apa ya, malah tidak menjadikan kita itu bersemangat gitu ya. Nah, itu adalah sebenarnya salah satu bentuk dari kurang bersyukurnya kita gitu ya, ketika kita sudah punya Al-Quran, sudah bisa baca Al-Quran ya, kita punya juga guru Al-Quran, tapi kita tidak menjadikan itu semua sebagai aktivitas yang harus kita perjuangkan gitu ya. Nah, awal kalian tahu ya bahwa kita ini tidak hidup di Arab, tidak di Mekah, tidak tinggal di Mekah, tidak tinggal di Madinah, tetapi kita begitu merindukan Mekah, Madinah, begitu merindukan Ka'bah. Ya, orang-orang yang mungkin tinggal di sana gitu ya, banyak juga yang tidak merindukan ya, mereka merasa biasa aja dengan Mekah, dengan Madinah, dengan Ka'bah gitu ya. Kan saya pernah dulu sudah 10 tahun lebih yang lalu ya, saya pernah menemani ibu saya itu pergi umroh ya di kan di sekeliling Ka'bah itu kan ada askar ya, ada tentara-tentara itu yang menjaga ya, supaya tidak ada yang merusak Ka'bah dan sebagainya gitu ya. Nah, di sekeliling itu multazam itu kan ini ya, banyak yang berdesak-desakan di situ ya, entah yang mau pegang Hajar Aswad, entah yang mau berdoa di situ ya, di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah itu ya, karena itu tempat mustajab ya, berdesak-desakan ya. Nah kan banyak ya dari mana-mana, dari negara mana-mana. Nah, tentara itu berdiri ya di dekat multazam itu ya. Terus ya mungkin dia melihat ya wanita cantik gitu ya. Itu matanya itu mata ngedip-ngedipin mata nakal gitu ya. Dalam hati saya, Masya Allah, itu berada di tempat yang sangat mulia gitu ya. Sempat-sempatnya dia itu iseng ya, matanya itu nakal gitu, Masya Allah. Itulah orang yang tidak karena sudah merasa biasa ya. Bahkan badannya itu nempel di Ka'bah ya, tapi dia tidak merasakan bahwa itu sesuatu yang istimewa gitu ya. Nah, kita yang jauh dari sana ya mungkin justru ya bisa sangat merindukan ya. Nah, ini contohnya ya. Kemudian juga pernah saya mengalami ya jalan-jalan bukan jalan-jalan, belanja beli keperluan di sebuah supermarket ya. Itu masih dalam rangka umroh itu. Terus ada ya jamaah Indonesia itu kan macam-macam ya, pakaiannya itu kan tidak selalu lebar seperti kita, jilbabnya tidak besar gitu ya. Nah, terus ada yang pakai celana panjang, kemudian kelihatanlah lekuk-lekuk, terus ya karena gemuk jadi kan kelihatan bahenol begitu ya. Terus pegawai supermarketnya itu sambil lewat, sambil beres-beresnya itu sambil nyolek pantatnya coba. Nah, itu kan ya Allah, ini orang ya hidup di Mekah, hidup di Madinah, tetapi tetap aja gitu ya, kalau hidayah itu belum dapat ya, merasa biasa aja hidup di sana gitu ya, Masya Allah. Ya, nah kita di Indonesia pun juga tidak boleh merasa biasa-biasa aja ya. Contohnya kita kalau kita di Indonesia itu dikasih hujan ya, itu kan sudah biasa ya.
Kalau di Arab sana hujan itu sesuatu yang sangat istimewa, makanya kemudian mereka yang merasakan bahwa hujan itu adalah sesuatu yang istimewa, benar-benar memanfaatkan momen hujan itu, memanfaatkan sebagaimana Rasulullah mengajarkan, benar-benar berdoa, kemudian berzikir, ya minta apa hajatnya supaya dipenuhi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita kadang di Indonesia itu hujan, biasa aja gitu ya, malah kadang juga lupa gitu ya, Allahumma shayyiban nafi'an aja, kadang lupa gitu. Nah ini ya, jangan sampai kondisi-kondisi yang sudah kita sering alami ini menjadi tidak istimewa, padahal sebenarnya itu adalah sesuatu yang istimewa. Ya. Begitu juga seperti yang kita alami sekarang ya, pandemi ya, ini udah setahun lebih kan ya. Dulu mungkin waktu awal-awal itu kita masih sangat takut ya, kemudian zikirnya kencang, doanya kencang dan sebagainya. Lama-lama sudah setahun, sudah aktivitas sudah agak-agak normal, walaupun belum normal banget, sudah tidak terlalu takut. Terus kemudian doanya mulai kendor ya, zikirnya mulai kendor gitu ya. Nah, karena sudah biasa dengan kondisi pandemi ini. Nah, padahal ini adalah kondisi pandemi itu adalah Allah turunkan supaya manusia itu segera kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Evaluasi apa kekurangannya kemarin gitu ya, apakah kemarin sudah bisa ya sholat tepat waktu, apakah zikirnya, istighfarnya sudah 100 kali sehari, tasbihnya sudah 100 kali sehari, apakah sholawatnya sudah diperbanyak, apakah setiap pekan sudah baca Al-Kahfi, apakah setiap mau tidur sudah baca Al-Muluk, dan sebagainya. Nah, di saat-saat seperti inilah kita mulai menata, mengevaluasi apa dari kemarin itu yang kurang gitu ya. Maka kalau bisa kita lengkap pandemi ini sebenarnya kondisi luar biasa yang ternyata sudah menjadi hal biasa, nanti naudzubillah min dzalik ya, kita juga nggak minta, tetapi nggak tahu kalau kemudian ada kondisi yang lebih dahsyat lagi, kita meminta kepada Allah, itu Allah akan segera menolong kita gitu ya. Sesuai dengan yang sudah sering kita panjatkan, sering kita lapaskan ya. Sebagaimana Nabi Yunus juga ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika terlockdown di dalam perut ikan ya, yang ada di dasar laut yang gelap gulita, dia tidak bisa minta tolong kepada siapapun, hanya bisa minta tolong kepada Allah ya, dengan zikirnya yang istimewa, yaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin. Kemudian Allah menolong Nabi Yunus. Tentu saja Allah menolong Nabi Yunus dengan zikirnya tersebut bukan ujuk-ujuk gitu ya. Karena Nabi Yunus itu sudah biasa melafazkan zikir tersebut sehari-harinya dalam kondisi yang normal gitu. Sehingga ketika kondisi itu abnormal, kemudian Nabi Yunus melafazkan zikir itu lagi, nah suaranya sudah tidak asing di langit sana, itu sudah tidak asing ya, malaikat sudah sangat mengenal, oh iya ini suaranya si ini suaranya si ini gitu ya. Kalau kita sering melangitkan suara kita, tetapi kalau kita tidak pernah berdoa, tidak pernah berzikir, baca Qur'annya juga sekenanya ya, disambi-sambi ya, disambi dengan berbagai aktivitas, kita tidak punya plot khusus, waktu khusus ya, sehingga ya sesempatnya ya baca Qur'an. Nanti kalau sudah sudah malam, sudah mau tidur ya, maka kemudian Al-Qur'annya juga akhirnya akan sekedarnya aja memberi pengaruh kepada dirinya, karena kita juga memperjuangkannya tidak sungguh-sungguh gitu ya, ngasih waktu untuk Al-Qur'annya juga hanya waktu yang sisa, waktu yang sia-sia, yang sisa gitu ya, yang sisa yang sudah lelah beraktivitas, tinggal tidur aja, sudah gosok gigi, sudah selesai segala urusan, baru pegang Quran, ya otomatis akhirnya lelah, akhirnya Qurannya jatuh, akhirnya nggak jadi membaca Quran. Nah ini adalah bukti ya bahwa kita itu sebenarnya lemah gitu ya, dan harus minta kekuatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Berikutnya Mbak Risti ya. Slide yang berikutnya ya. Nah, ini langsung aja ya langkah strategisnya.
Ya, karena waktunya terbatas ya langsung pada langkahnya bagaimana supaya kita itu bisa menjadikan Al-Quran itu sebagai sumber kekuatan ya. Tentu saja kita membangun mentalitas ber-Al-Quran tadi ya. Ya pokoknya sebagian besar sudah saya sampaikan tadi ya. Dalil-dalilnya itu baik itu hadis maupun ayat Al-Quran itu harus kita yakini. Ya, kadang kita tahu bahwa oh iya Al-Quran itu nanti memberi syafaat ya, kata Rasulullah begitu dalam hadisnya ya. Ya, tapi sekedar oh iya gitu ya. Terus itu tidak menjadi sumber energi gitu ya. Jadi kan itu sebagai sumber energi. Sehingga ketika kita itu mau baca Quran, kita ingat, ya Allah saya mau dapat syafaat nanti. Jadi saya harus benar-benar memperjuangkan supaya Al-Quran ini memberi syafaat untuk saya. Ya, seperti itu ya. Nah, kemudian misalnya di ayat Allah mengulang berkali-kali dalam surat Al-Qamar, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Di ayat tersebut itu Allah itu memakai kata sumpah ya, qasam itu banyak ya. Ada wa itu di situ wa sumpah ya kan, kalau wa itu ada yang dan ya. Artinya dan ada juga yang demi, misalnya wal asr ya, wal fajr itu Allah bersumpah gitu ya, di situ adalah wawunya itu waw qasam. Nah, di sini pun juga gitu ya. Wala qad la-nya itu juga la takkid ya, la itu penguatan. Qad itu juga penguatan juga ya, sungguh gitu ya. Kemudian yasarna itu artinya kan memudahkan gitu ya. Kemudian di situ di huruf yang kedua itu ada sin kan, yasar ya. Nah, ketika huruf keduanya itu ada sin ya, maka itu menunjukkan aktivitas yang terus-menerus ya. Berarti Allah memudahkannya itu terus-menerus, tidak hanya pada saat kita membaca saja, tapi akan terus-menerus ya. Akan terus-menerus memudahkan ya. Hidayah Al-Quran itu akan terus dimudahkan Allah kalau kita itu memperjuangkannya ya. Nah, itu janjinya di dalam surat Al-Qamar itu walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri, untuk dipelajari itu mudah gitu ya. Fahal min muddakir, tapi kenapa manusia itu tidak mau mengambil pelajaran ya. Itu ya. Jadi istilahnya seperti misalnya ya ini Mbak siapa Listi ini ya. Mbak Listi ini profesinya apa Mbak? Guru atau apa Mbak Listi atau PNS? Perawat, Us. Oh perawat, ya. Nah, misalnya saya ngasih tahu Mbak Listi itu perawat loh gitu ya. Ada yang nggak percaya, masa sih? Iya, Mbak Listi itu perawat, pendidikannya itu dari Akper misalnya atau dari S1 keperawatan gitu. Masih nggak percaya juga. Iya demi Allah. Nah itu sampai kayak gitu masa nggak percaya juga kalau Mbak Listi itu perawat kan? Nah itu di dalam ayat itu juga Allah itu berkali-kali gitu ya menegaskan benar akan saya mudahkan, benar-benar akan saya mudahkan gitu ya. Tetapi kenapa manusia itu tidak yakin kalau Allah itu akan memudahkan Al-Quran ya, bagi yang mau mempelajari, bagi yang mau memperjuangkan, bagi yang mau bersungguh-sungguh gitu ya. Malah banyak mengalahnya, malah banyak mementingkan yang lainnya gitu ya, selain dari Al-Quran. Nah, ini ya, jadi jangan sampai kita membaca Al-Quran itu juga harus ada penghayatan kan ya, harus ada tadaburnya gitu ya. Sehingga kita memahami ya apa motivasi di balik ayat Al-Quran tersebut gitu ya. Tidak hanya sekedar tahu arti saja gitu ya. Ya memang tahu arti ya baik gitu ya. Membaca terjemahan ya. Oh artinya ini, tapi membaca terjemahan aja kan tentu nggak cukup ya. Apalagi kita bukan ahli tafsir. Belajar ya, belajar, hadiri kajian tafsir ya, supaya kita tahu apa sih motivasi kan antara fa dan wa ya, itu aja sudah ada perbedaan gitu ya. Ada perbedaan antara fi ya, antara pakai fi dan tidak, misalnya di ayat surat Al-Fajr ya. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati ya. Fadkhuli fi ibadi ya. Kenapa yang ini pakai fi wadkhuli jannati? Kenapa yang belakang nggak pakai fi jannati gitu ya? Karena apa? Karena kalau fadkhuli fi ibadi ya,
kalau yang kedua itu sudah apa namanya, yang pertama itu kan untuk orang yang masih di dunia ya, untuk ibadi itu kan yang masih di dunia ya, ya udah masuklah ya. Maka para ibadi ini ya silakan berjuanglah untuk apa menggapai surga. Nah kemudian setelah sampai di surga itu udah nggak usah berjuang lagi, udah kasih aja Allah udah ini silakan nikmati begitu. Nah makanya kemudian itu tidak ada fee-nya di kata yang kedua itu tidak tidak pakai fee. Nah itu dari pakai fee dan enggak aja itu sudah ada makna yang berbeda dan itu menjadi sumber motivasi yang luar biasa. Nah dengan kita apa namanya ikut kajian-kajian tafsir, maka kemudian kita menjadi tahu gitu ya, apa dibalik sebuah ayat, apa dibalik sebuah huruf, apa perbedaannya ya pakai fi dan tidak, apa perbedaannya fa dan wa misalnya ya itu sudah jauh berbeda. Nah ini ya, ini semoga menjadi motivasi kita untuk penasaran dengan ayat-ayat yang kita baca gitu ya. Nah itu ya, jadi kita harus, ini kok jadi sampai kemana-mana ya, tadi karena itu ya, kita harus bersyukur ya, meyakini ya, bahwa Al-Quran ini adalah sesuatu yang harus kita imani ya, jadi dalil-dalilnya itu kita imani sehingga kita apa namanya punya kekuatan besar ya. Kalau kita yakinnya itu baru setengah, itu belum menjadi kekuatan besar, akhirnya mudah menyerah itu tadi. Ya, kemudian lakukan aksi yang terjangkau ya. Jadi aksi yang terjangkau kalau sekarang misalnya bacaannya belum standar ya, masih tahsin ya udah silakan tahsin ya. Silakan tahsin dulu ya. Mengucapkan huruf ya misalnya ya jim itu belum baik ya, enggak apa-apa ya. Itu proses yang harus dilalui ya untuk kita menjadi ahlul Quran ya, untuk kita bisa berakrab-akrab dengan Al-Quran. Itu ya. Nah, kemudian setelah itu kemudian kita bisa meningkat terus. Yang penting itu adalah proses. Maka kita nikmati prosesnya ini. Kita tidak usah mikirin hasil. Kalau kita mikir hasil itu nanti stres sendiri gitu ya. Saya ingin hafal juz 30 ya. 30 juz misalnya ya. Terus lihat Al-Qur'annya, ya Allah tebel banget. Gimana mau hafal segitu tebelnya gitu ya, juz 30 aja nggak hafal-hafal ya. Nah, karena kita orientasinya itu sudah hasil aja gitu ya. Pokoknya saya harus mencapai 30 juz ya, tetapi ya tetap dengan prosesnya gitu ya. Kalau cuman orientasinya cita-cita sih boleh gitu ya, tapi kalau hanya sebuah cita-cita yang tidak diikuti dengan aksi ya, karena orientasinya itu juga hanya hasilnya saja gitu ya, kita tidak akan menikmati prosesnya. Padahal Allah itu yang menilai prosesnya bukan hasilnya. Kalau hasil itu hak prerogatif Allah, kita tidak bisa mengatur gitu ya. Misalnya kita punya beberapa anak ya, ada yang cepat ya, ada yang lambat belajarnya gitu ya. Nah, itu kita nikmati aja prosesnya. Kan tidak bisa disamakan ya. Anak juga mungkin pasti bukan mungkin ya. Anak itu nggak mau pasti ya dibanding-bandingkan ya antara satu dengan yang lain. Itu kayak kata kamu cepat menghafalnya dan sebagainya. Pasti nggak mau. Motivasi semuanya berproses gitu ya. Nah, Allah itu menilai prosesnya gitu ya. Dilakukan aksi yang terjangkau, yang penting kita itu sedikit demi sedikit gitu ya, merintis ya, menggeluti semua aktivitas atau interaksi Al-Quran itu ya. Nah, kemudian mengaca dari orang yang sudah sukses ya. Nah, ini ya kisah-kisah para sahabat ya, bagaimana bisa memotivasi kita ya, bagaimana seorang sahabat Abu Musa al-Asy'ari ya kalau nggak salah, beliau itu mendakwahkan Tablah ilmu Mas'ud ya, lupa saya ya. Mendakwahkan Al-Quran, membacakan Al-Quran kepada orang kafir Quraisy ya, demi supaya mereka itu mendapatkan hidayah. Ya. Padahal resikonya apa? Resikonya setelah membacakan ayat Al-Quran itu,
dipukuli, ditempelengi sampai babak belur gitu ya. Ya karena mereka marah kan, diajak untuk berpindah keyakinan gitu ya. Kan kita tidak ada yang mendapatkan ujian seperti itu. Kita baca Quran ya aman-aman aja. Kita pergi ngaji aman-aman aja. Nggak ada yang mukulin, nggak ada yang bahkan ngecek pun mungkin nggak ada gitu ya. Nggak ada yang nyegat kita di jalannya. Nggak ada yang mengancam kita mau pergi ngaji, mau ngaji sama siapa aja juga boleh gitu ya. Nah, dengan kondisi yang sudah sangat sangat nyaman, sangat mendukung ini ya, maka mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya ya. Kita mengajar dari para sahabiah ya, yang mereka itu dengan segala keterbatasannya ya, dulu itu padahal kan mushaf itu nggak seperti sekarang Bu, nggak seperti sekarang banyak model ya, ukurannya juga bisa kita sesuaikan ya. Dulu kan terpisah-pisah, nggak dalam satu buku seperti itu ya. Itu mereka semangatnya luar biasa ya. Kemudian setelah itu generasi sahabat ya, yang Al-Qur'annya belum bukukan dalam satu mushaf ya. Generasi setelah itu para ulama juga, mereka itu pasti ya tidak ada laptop, tidak ada mesin ketik, tidak ada listrik ya. Dengan penerangan yang seadanya, nulis juga mungkin pakai pena yang celup ya, tulis, celup lagi, tulis gitu ya. Lilinnya bukan lilin ya, apalah namanya ya, penerangannya gitu ya. Sentir kalau di tempat saya namanya ya. Gitu ya. Itu karyanya luar biasa, kitab-kitabnya luar biasa ya. Banyak dan sampai sekarang kita bisa menikmatinya. Tapi ternyata kita kalah jauh dari para ulama tersebut, kita dengan segala fasilitasnya ya. Tapi kita hampir ya mungkin kalau ada yang punya karya juga pastinya belum ada yang bisa menyaingi Imam Syafi'i misalnya ya, atau imam-imam yang lain dengan berbagai kitabnya tersebut gitu ya. Seperti itu ya. Kita sudah ngaji itu enak banget ya sekarang, apalagi ya kondisi pandemi, di rumah saja, nggak usah ngongkos ngajinya, nggak usah pakai baju yang bagus ya. Yang penting pakai jilbab rapi, bawahnya pakai daster juga nggak apa-apa. Ini emak-emak banget gitu ya. Nggak kelihatan kan gitu ya. Tinggal modalnya itu kuota dan kemampuan ya. Masa yang kayak gini aja kita juga nggak mau hadiri, itu kan berarti kita tidak bersyukur pada Allah ya, tidak berusaha memanfaatkan peluang ini dengan sebaik-baiknya ya. Mau nunggu Allah itu memberi musibah yang kayak apa lagi kalau kita itu sudah dikasih pandemi seperti ini juga nggak berubah-berubah, tidak sadar-sadar gitu ya. Tilawahnya tidak meningkat, zikirnya tidak meningkat, hafalannya tidak meningkat gitu ya. Mari kita meraih ya peluang-peluang husnul khotimah ya, dengan memanfaatkan ya, kita berupaya keras supaya Allah itu makin cinta kepada kita ya, dengan kita berinteraksi dengan Al-Quran sebanyak-banyaknya. Nah, tentu saja kemudian harus selalu berdoa. Ini adalah bukti ya bahwa kita semua itu adalah lemah. Kita itu tidak bisa apa-apa tanpa izin, tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sepintar apapun, secerdas apapun manusia itu tidak ada yang bisa menghafalkan Al-Quran sekali baca langsung nempel di otak, itu nggak ada. Pasti semuanya itu butuh proses panjang gitu ya. Nah, dan barang siapa yang mau mengikuti prosesnya dengan bersungguh-sungguh, maka itulah yang akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana Al-Quran itu akan berdampak kepada diri kita ya, berapa persen, apakah 100% ya, 50%, 20%. Nah, itu tergantung dari berapa persen kita meluangkan waktu kita yang seharian ini bersama Al-Qur'an. Berapa persen kita meluangkan waktu untuk Al-Qur'an dari seluruh aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Berapa persen untuk, atau enggak usah persen deh ya, berapa jam untuk pegang gadget, berapa jam untuk online di depan laptop ya, berapa jam untuk ngobrol ya, berapa jam untuk istirahat. Tetapi untuk Al-Qur'an hanya berapa menit. Nah, ini kan tidak seimbang ya. Kalau hitungannya jam-jam, Al-Qur'annya juga jam gitu ya, jangan hanya menit gitu ya. Jadi
Al-Quran itu juga kebutuhan kita, seperti juga kita butuh makan, butuh minum. Kalau nggak makan, nggak minum, nanti lemas, nanti keliengan, nanti mahnya kambuh, dan sebagainya. Nah, sesungguhnya kalau kita itu tidak kasih asupan jiwa kita dengan Al-Quran, ya sebenarnya jiwa kita itu lama-lama ya limbung, lama-lama itu keliengan juga, walaupun itu hanya bisa dirasakan oleh orang yang peka mungkin ya, seperti itu ya. Karena kebutuhan kita terhadap makan, minum, air dan sebagainya itu kan memang sudah otomatis ya. Kalau kurang itu nanti ada alarmnya ya, dengan itu ya tadi pusing, keliengan dan sebagainya. Tetapi kalau kebutuhan kita akan hidayah ya, hidayah Al-Qur'an, hidayah Islam, hidayah iman, itu adalah sesuatu yang harus diperjuangkan ya. Jadi belum otomatis tersetting dalam diri kita gitu ya. Sesuatu yang harus diperjuangkan dan harus kita perjuangkan juga dengan doa ya. Yang penting kita berdoa aja ya. Kalau kita berdoa terus, ya Allah jadikan aku ahlul Quran misalnya ya. Maka kemudian diiringi dengan aksinya ya, maka kita sudah dianggap sebagai orang yang OTW menjadi ahlul Quran gitu ya. OTW meraih Al-Quran dalam diri kita, OTW meraih mahkota kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Kalau sesuai dengan yang kita inginkan, sesuai target kita gitu ya, maka insya Allah itu sudah dicatat oleh Allah sebagai ahlul Quran. Karena kita terus melafazkan doa-doa kita di dalam setiap kesempatan ya. Setelah adzan kita berdoa, setelah sholat kita berdoa, di waktu hujan berdoa, sepertiga malam berdoa, terus berdoa, Allahumma ja'alna wa auladana wa ahlana min ahlil Quran. Terus itu dilafazkan ya, maka insya Allah Allah itu akan memudahkan ya, doa-doa kita itu menjadi terrealisasi. Nah, ini ya, apalagi ini bulan Sya'ban, jangan sampai bulan Sya'ban ini terlewatkan menjadi bulan pemanasan Ramadan. Bulan Sya'ban itu juga bulan Quran. Quran kita sudah harus dekat dengan kita ya, harus mengiringi kemana saja. Kita harus sudah sangat merindukan Al-Quran ya, seperti ketika kita rindu Al-Quran di bulan Ramadan. Jangan sampai detik kita itu berlalu tanpa amal soleh. Ya. Jangan sampai hari kita itu berlalu tanpa membaca Al-Quran, tanpa murojaah, tanpa mentadaburi Al-Quran, itu tanpa berjuang untuk Al-Quran. Ya. Kalau kita merasa kurang di sisi misalnya saya kok susah banget ya menghafal, ya udah seterjangkaunya aja gitu ya. Saya susah banget menghafal ya, misalnya menghafal An-Naba ya, tiap hari dibaca aja An-Nabanya, tiap habis sholat baca, nggak usah ditutup Qur'annya, dibuka Qur'annya itu dibaca ya, surat An-Naba. Setiap hari saya akan baca selama 3 bulan misalnya, seperti itu. Saya yakinnya nanti setelah 3 bulan itu akan sangat familiar dengan An-Naba. Tuh. Ya, walaupun kita nggak menghafal, cuma membaca aja. Mungkin dilanjutkan sampai setahun ya, bisa jadi mungkin baru setengah yang hafal ya, yang bisa dilafazkan tanpa melihat Quran ya. Mungkin perlu 2 tahun untuk sampai hafal banget An-Naba. Tidak masalah, itu tidak masalah gitu ya. Di sisi Allah itu semuanya mulia ya. Jadi yang penting kita itu melakukan dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala ya, supaya kita dimudahkan ya. Jadi hitungannya itu adalah hitungan effort kita ya, perjuangan kita ya, usaha kita sejauh mana gitu ya. Itulah yang akan Allah nilai gitu ya. Ya, seperti itu ya. Nah, ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan, bagaimana supaya kita bisa menjadikan Al-Quran sebagai kuat, sebagai sumber kekuatan ya. Mudah-mudahan bisa memotivasi ya untuk kita lebih bersemangat lagi bersama Al-Quran, apalagi Ramadan nanti, dan Ramadan kita itu lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Kita bisa berinteraksi Quran dengan lebih baik lagi, lebih banyak ya. Mau tilawah boleh, mau ziyadah boleh, mau murojaah boleh, yang penting kita lebih banyak waktunya bersama Al-Quran.
Ya, mungkin itu. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Alhaqum rabbik fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Itu ya, bunyi semuanya, kita sudah mendengar bagaimana kiat-kiat kita untuk mengatur strategi kita untuk terus berdekat dengan Al-Quran. Baik, menginjak ke acara selanjutnya, karena ini sebelumnya mohon maaf nanti untuk penanya kami batasi karena qadarullah juga ini ya, Ustazah Amini ini sangat padat agendanya dan Masya Allah, Alhamdulillah dapat mengisi acara di kelas Kebun Idaman ini sudah sangat bersyukur sekali, sangat Alhamdulillah. Maka nanti pertanyaan itu 2 raise hand dan 1 chat. Untuk yang ingin bertanya bisa dan nanti akan dijawab di lain waktu oleh Ustazah langsung. Bisa lewat grup nanti untuk penanya-penanya yang tidak dapat kesempatan hari ini. Begitu ya, Buni semuanya. Baik, silahkan untuk Buni yang ingin bertanya melalui raise hand, dipersilahkan. Dan yang melalui chat, ini sudah ada ya tadi ya? Sebentar. Nah, ya ini kalau melalui chat sudah ada. Silahkan Buni yang ingin bertanya melalui langsung bertatap muka dengan meskipun virtual ya dengan Ustazah Amini, dipersilahkan untuk menekan tombol raise hand-nya. Kami tunggu untuk beberapa 1 menit aja ya, silahkan. Ini Ustazah, kalau saya sendiri sangat tertarik dan ingin bertanya sebenarnya, bagaimana sebenarnya cara Ustazah, kiat-kiat Ustazah untuk menjadikan putra-putrinya itu bisa menjadi penghafal Al-Quran, kayak gitu ya. Karena saya tadi baca-baca, googling, cari-cari di internet, Masya Allah sekali, satu keluarga adalah seorang penghafal Al-Quran, gitu ya Ustazah. Nah, saya pengen tahu dan semoga nanti cita-cita saya juga, keluarga saya nanti juga menjadi penghafal Al-Quran, seperti itu. Mohon bisa sharing Ustazah, bagaimana cara Ustazah untuk menjadikan keluarga, ya ini ya, menjadikan keluarganya menjadi penghafal Al-Quran, gitu. Dipersilahkan pertanyaan saya dulu, boleh dijawab Ustazah. Mumpung jadi moderator ya, jadi nanya dulu. Iya. Leres. Iya. Ya, itu sebenarnya berita sudah lama sekali, Mbak. Sudah tahun berapa itu, sudah 5 tahun yang lalu ada kali ya. Itu. Jadi waktu itu anak saya itu fotonya itu anak yang kelima ya. Sudah Quran anak yang kelima gitu ya. Nah, kalau anak saya itu banyak ya 8. Mungkin belum banyak ya, kalau 8 itu ya belum banyak banget lah ya. Itu juga macam-macam ya, nggak semuanya juga kemudian gampang, nggak semuanya juga langsung oke gitu, enggak ya, namanya juga walaupun satu kandung itu kan beda-beda ya pasti ya, ya sifatnya, ya karakternya, ya kecenderungannya dan sebagainya gitu ya. Nah, kalau yang memang sudah kecenderungannya bagus, ya sudah kita arahkan aja, yang penting kita fasilitasi gitu ya, bagaimana supaya dia bisa melaksanakan cita-citanya. Kemudian bagi yang tidak terlalu muyul banget kan, ada juga kan mungkin yang susah gitu ya dan sebagainya. Ya tidak usah ditargetkan yang tinggi-tinggi, yang penting berproses aja gitu ya. Mau berapapun yang dihafal itu, insya Allah itu mulia. Jadi itu sebenarnya beritanya itu kan kesannya semua sudah menghafal, jadi belum sebenarnya gitu ya. Ya ada beberapa yang sudah selesai tapi belum semua gitu loh, maksudnya seperti itu ya.
Itu juga waktu itu saya protes itu sama wartawannya, kok ini lebay banget sih tulisannya gitu. Kata wartawannya, Bu kalau nggak lebay nanti nggak dibaca orang, katanya begitu. Jadi saya sebenarnya malu itu baca tulisan itu gitu. Ya, ya tapi ya mudah-mudahan itu menjadi doa ya bagi saya ya dari semua yang membaca ya, dan juga mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi. Nah, terus kemudian juga kita pun harus mencontohkan gitu ya. Jadi kalau kita ingat hadis yang apa ya, kalau menghafal Quran itu kan nanti akan diberikan apa jubah ya, kemudian nanti akan memberikan mahkota kemuliaan kepada kedua orang tuanya gitu ya. Nah, harapannya kan kita kan dikasih sama anak-anak kita nih gitu ya. Masa kita juga nggak pengen ngasih sama orang tua kita gitu ya. Nah, itu harus menjadi motivasi ya supaya kita juga bersemangat untuk apa memberikan itu kepada orang tua kita walaupun sudah nggak ada gitu. Jadi tidak hanya pengen diberi tapi juga pengen memberi gitu kan, karena menghafal itu kan tidak dibatasi usia hanya untuk anak kecil, hanya untuk anak usia sekolah, enggak gitu ya. Yang mulainya itu baru 50 tahun, baru 60 tahun, itu juga banyak kisahnya gitu ya. Sudah nenek-nenek, sudah kakek-kakek, tetapi juga ternyata bisa ya, bisa menyelesaikan, bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ya, jadi ketika orang tua itu melakukan, maka anak itu otomatis akan lebih bersemangat karena dia juga melihat, oh iya, umi saya, bunda saya, mama saya juga ternyata berproses gitu ya, walaupun mungkin kalau anak-anak itu kan mungkin ya lebih cepat ya, bisa jadi kan seperti itu ya, mungkin orang tuanya masih jus 30, anaknya sudah melaju cepat, udah jus berapa, nggak masalah gitu ya. Dia juga pasti akan tahu gitu ya, orang tua pun urusannya kan banyak gitu ya. Pentiumnya itu kan beda ya, anak muda dengan orang tua gitu ya. Kita emak-emak ini yang dipikirin udah ya berambang bawang, ya sembako, ya apa aja dipikirin kan. Nah, pasti juga sudah terbelah-belah kemana-mana. Ya, tetapi nyatanya kan Allah juga memudahkan ketika kita memang berniat ya, berniat dengan bersungguh-sungguh, kemudian juga kita menunjukkan aksi tersebut gitu. Dan itu juga menjadi kan katanya kalau pendidikan yang terbaik itu dengan keteladanan gitu ya. Nah, itu juga menjadi sumber motivasi juga buat anak-anaknya itu ya. Kalau orang tuanya ikut berproses itu ya pasti kemudian anaknya menjadi lebih semangat dan lebih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya yang ada kaitannya dengan Al-Qur'an itu pasti mulia. Orang yang menghafal Al-Qur'an itu mulia. Kemudian anak yang menghafal Al-Qur'an itu juga mulia, pasti dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti lingkungannya akan dimuliakan, keluarganya akan dimuliakan. Lingkungannya dimuliakan, sekolahnya juga dimuliakan ya. Semuanya yang berkaitan dengan Al-Qur'an itu pasti dimuliakan. Bulan Ramadan bulan mulia karena Al-Qur'an diturunkan ya. Malaikat Jibril menjadi penghulunya para malaikat karena yang membawa Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad pun juga menjadi nabi yang paling mulia karena juga diturunkan Al-Qur'an ya. Masjid menjadi tempat yang mulia karena di dalamnya dibacakan Al-Qur'an gitu ya. Jadi semua yang berkaitan dengan Al-Qur'an itu pasti mulia, ini ya yang harus kita yakini ya. Jadi ya, seberapapun yang sudah kita capai ya itu disyukuri aja gitu ya, kita nggak usah stres dengan target kita sendiri. Makanya target itu dibikin jangan muluk-muluk gitu. Tadi saya tuliskan lakukan pokoknya aksi yang terdekat ya gitu ya. Kalau masih tahsin ya nggak apa-apa, tahsin aja dulu gitu ya. Itu nanti mungkin masih tahsin ya, masih jilid 1, terus kalau sudah membayangkan nanti hafal juz 30, nanti malah stres sendiri, aduh kapan sampainya gitu ya, tebel banget dan sebagainya. Udah nggak usah, kalau dijalani aja gitu ya, dijalani aja ya. Pokoknya beraksi dan beraksi yang terjangkau ya, gitu ya. Jadi mungkin seperti itu ya Mbak Titi ya.
Kemudian juga ya tentu kita mencarikan tempat ya kalau untuk anak kita ya alhamdulillah kalau bisa dididik oleh orang tuanya sendiri itu jauh lebih baik, tapi kalau saya belum bisa malahan gitu ya, jadi saya titipkan juga tempat orang lain ya, saya hanya mensupport saja dan saya ikut berproses di dalamnya gitu ya, sehingga mungkin juga ini melalui wasilah ini ya, kemudian Allah itu memudahkan ya, alhamdulillah. Nah, kalau mungkin kita mempunyai kemampuan dana, ya mungkin bisa dari sisi itu kita mensupportnya ya. Kita kayaknya kok susah ya kalau menghafal, ya udahlah saya ini bantu dengan infak ya. Kalau ada kegiatan Quran itu kesempatan untuk berinfak ya. Ada gerakan wakaf Quran ya, kita ikut ya, karena Quran itu kan akan dibaca terus ya oleh orang-orang, kita akan dapat terus aliran pahalanya gitu. Kita nyumbang kepada rumah Quran, lembaga tahfiz dan sebagainya. Meminjamkan rumah ya untuk dipakai sebagai rumah Quran, ya, dapatkan pahala juga dari para penghafal Al-Quran itu ya, kita tercatat sebagai orang yang mendukung Ahlul Quran ya, insya Allah kita ikut kecipratan barokahnya itu ya. Jadi ya segala cara dilakukanlah Mbak, intinya seperti itu. Ampun, ada lagi? Ya Afwan, kayaknya Mbak. Oh, hilang ya. Boleh hilang. Afwan. Boleh di handle yang lain. Silakan. Ya, lanjut mungkin ke raise hand ya. Kayak ini tapi belum ada raise hand. Kita lanjut ke chat dulu ya ya. Ya silakan dibacakan, di tempat saya udah hilang ini karena tadi sempat ini ya. Sempat kepental ya ya. Ya, baik, ini pertanyaan dari Muhammad Ismail. Oh, ada Ikhwan di sini ya? Mungkin pakai handphone suaminya. Iya. Jadi karena sudah khusus bunda-bunda begitu ya. Assalamualaikum Ustazah, mohon maaf izin bertanya bagaimana manajemen waktu untuk tilawah dalam sehari ketika Ustazah menghafal bagaimana? Jazakillah khair. Monggo Ustazah, manajemen waktu tilawah dan menghafalnya begitu. Ya, jadi kan kita punya target ya, kalau misalnya kita mau menghafal misalnya juz 29 misal juz 29. Ya juz 29-nya itu dibaca terus, setiap hari itu dibaca ya. Selama 1 bulan, 2 bulan gitu ya. Sambil kita ziyadah ya, nambah hafalan, nambah setoran juz 29, tetap kita baca terus gitu ya. Itu memudahkan ya. 1 juz itu dibaca terus ya. Ya tilawahnya tetap tentu saja ya. Kemudian ya tentu diperbanyak supaya putarannya itu lebih cepat gitu ya. Putarannya itu lebih cepat. Nah, untuk tilawah ini mungkin kita bisa menghitungnya itu bisa dengan misalnya 1 jam, bisa hitungan jam ya, misalnya dalam sehari itu saya harus 2 jam ya, 2 jam itu bersama Quran, bisa pagi 1 jam, siang setengah jam, sore setengah jam ya, atau ya inilah dikiati sendiri gitu sesuai dengan keluangannya masing-masing ya, atau mungkin 3 jam ya, sehingga bisa lebih leluasa lagi. Nah, kalau Ramadan nanti harus ditambahkan. Nah, bagi yang bacaannya sudah lancar, kalau 1 juz itu kan setengah jam selesai, setengah sampai 40 menit lah itu selesai gitu ya. Jadi kalau misalnya 1 jamnya untuk murojaah ziyadah, nah itu sudah jalan. Ya. Atau bisa juga dengan hitungan juz ya, 1 hari saya harus dapat 3 juz, kemudian murojaahnya 1 juz misalnya seperti itu. Ya, jadi
ya dibagi-bagi seperti itu, kemudian komitmen dengan apa yang sudah kita canangkan ya. Kalau mungkin dalam satu hari itu ada kita lagi bepergian ya, atau lagi capek banget, banyak kegiatan dan sebagainya, ya kita tambal di hari yang lain. Mungkin di 7 hari dalam sepekan itu ada 1 hari yang kita mengkhususkan diri gitu ya untuk menambal kekurangan dari hari-hari yang kemarin, supaya semangatnya itu tidak semakin melorot ya, akhirnya hilang gitu ya. Seperti itu mungkin Mbak. Baik, Mbak Gus, Listi ya. lanjut ke pertanyaan berikutnya nggih. Saya bacakan dari siapa ini? Umu Dava. Assalamualaikum Ustazah, bagaimana agar kita senantiasa istiqomah berinteraksi dengan Al-Quran dan beribadah yang lain? Karena saat lagi semangat-semangatnya, tiba-tiba kok haid. Seperti itu bagaimana ya, Us? Jazakillah khair. Nah itu ini ya, apa namanya, rezeki kita ya sebagai wanita, pasti ada waktunya haid ya. Lagi semangatnya kemudian haid ya, nanti untuk setelah selesai haid membangun kekuatan lagi itu kan cukup berat juga gitu ya. Nah ini memang kendala buat kita ya. Jadi selama haid itu juga apa namanya, jangan ditinggalkan nol sama sekali gitu ya. Kita gantikan misalnya selain haid, di luar haid itu kita misalnya 1 jam ya bersama Qur'annya 1 jam, maka saat haid itu juga 1 jam, tetapi diganti aja dalam bentuk membaca terjemahan atau membaca tafsir ya. Kalau tafsir kan lebih banyak lagi kan, ada asbabun nuzul dan sebagainya gitu. Kalau terjemahan ya itu terjemahan dari Quran itu kan ada gitu ya, atau mungkin mendengarkan ceramah-ceramah tentang Al-Qur'an, atau mungkin tadabbur ya, atau yang lain-lainnya, atau mungkin mendengarkan murotal selama 1 jam ya. Mendengarkan kan juga pahalanya sama ya, tetapi mendengarkannya itu mendengarkan yang khusyuk ya, tidak sambil masak, sambil nyuci, sambil lain-lain gitu ya, mendengarkan yang khusyuk ya. Jadi nilainya itu sama dengan tilawah walaupun kita tidak tilawah gitu. Bisa juga dengan, kalau kita juga nggak sempat ya tadi mungkin tidak pas haid ya, tapi nggak sempat juga, terus kesibukannya juga banyak ya, atau mungkin lagi perjalanan dan sebagainya ya, namanya orang safar itu kan orang yang sebenarnya mendapatkan rukhsah kan, tapi di situ juga kita bisa tetap mendapatkan pahala tilawah yang memang sehari-hari udah kita lakukan ya, karena kita sedang uzur, tapi jangan mentang-mentang kemudian nggak apa-apa lah saya nggak tilawah, kan saya udah dapat pahalanya karena saya sehari-hari sudah tilawah ya. Tidak menggampangkan seperti itu gitu ya. Tetap kita ganti misalnya ya, karena lagi di jalan kalau baca Quran juga pusing mungkin kan, nunduk-nunduk terus ya. Mungkin kita ganti dengan istighfarnya 1000 kali, tasbihnya 1000 kali, hamdalahnya 1000 kali ya, sholawatnya 1000 kali ya, dan seterusnya ya. Ganti dengan zikir-zikir yang terjangkau, yang bisa kita lakukan tanpa kita melihat tulisan ya, karena mungkin kalau melihat tulisan kan pusing ya. Atau ya itu ya, aktivitas yang serupa lah, amal soleh. Kalaupun zikir pun kita nggak sempet ya, mungkin kalau di jalan tidur ya, nah ya berarti infaknya harus kita perbanyak ya daripada hari-hari yang lain ya. Karena saya hari ini tilawahnya kurang, maka saya harus mengikop diri saya dengan infak yang lebih banyak misalnya seperti itu. Saya harus infak ke rumah Quran, saya harus apalagi ya banyaklah peluangnya seperti itu. Itu mungkin ya, sehingga tetap terjaga dan kita merasa bahwa ini adalah sesuatu yang saya tinggalkan tetapi nanti harus saya perjuangkan lagi gitu ya, sehingga di saat sudah selesai uzurnya itu kemudian tetap semangat lagi gitu ya
begitu selesai uzur langsung kita bisa on lagi, karena saat uzur itu sudah dijaga, kestabilannya itu sudah dijaga walaupun bentuknya berbeda. Begitu. Itu Mbak siapa? Risti. Ya, syukran Ustazah. Satu pertanyaan lagi ya Ustazah. Ini dari Bunda Lutfia Intan. Bagaimana tips supaya hati ini tergerak untuk membaca sekaligus memahami Al-Quran? Kadang kegiatan emak-emak itu baru sholat sudah diganggu anak-anak. Ketika malam hari sudah capek dan di pagi hari sudah terbayang-bayang pekerjaan rumah. Dan bagaimana tips mengajarkan anak Al-Quran, mengajarkan Al-Quran kepada anak sejak dini? Terima kasih. Dan ini sepertinya berhubungan dengan pertanyaan sebelumnya dari Bunda Alfius. Jadi ini ada dari Bunda Alfi, mohon tips Ustazah untuk menanamkan cinta Al-Quran kepada anak-anak. Ya mungkin bisa diceritakan Ustazah bagaimana suasana di rumah begitu ya, sehingga sepertinya mudah sekali ruh Al-Quran itu bisa hadir di rumahnya Ustazah Amini begitu. Mungkin bisa ditularkan kepada kami bunda-bunda yang hadir pada hari ini Ustazah. Silahkan Ustazah. Amin ya rabbal alamin. Semoga husnuzonnya menjadi doa yang dikabulkan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, sebenarnya saya itu juga nggak mudah-mudah amat ya. Semuanya juga namanya mama itu pasti mengalami berbagai kendala, mengalami berbagai kesulitan gitu ya. Ya sekali lagi saya sampaikan bahwa apa yang disampaikan di berita itu agak-agak lebay begitu ya. Jadi ya di situ kayaknya disampaikan ada bacaan murotal gitu ya, itu memang benar ada setiap hari itu ada bacaan murotal ya di rumah ya. Itu adalah untuk membiasakan ayat Al-Quran saat kita tidak membacanya ya. Jadi kalau mata nggak bersama Al-Quran ya telinga yang bersama Al-Quran ya. Mata dan mulut tidak bersama Al-Quran berarti telinga yang bersama Al-Quran. Jadi indera kita itu senantiasa diaktifkan dengan Al-Quran tuh ya, sehingga dari badan kita itu tidak ada yang lepas dari Al-Quran itu ya, setiap saat hidup bersama. Nah kemudian dengan nyetel murotal itu otomatis kemudian menjadi familiar, dan ketika saatnya menghafal itu kan sudah lebih mudah ya kalau kita sudah familiar. Seperti misalnya mungkin suruh murabinya suruh nyetorin Al-Kahfi misalnya ya. Al-Kahfi kan sudah setiap pekan dibaca, pasti lebih mudah daripada diminta setoran surat Maryam misalnya ya yang jarang dibaca. Seperti itu ya. Jadi kalau sudah familiar otomatis lebih mudahnya. Apalagi anak-anak itu sangat otaknya itu sangat merespon gitu kan dengan suara-suara yang masuk. Ya walaupun dia belum bisa bicara, sehingga ketika sudah bisa bicara nanti dia tinggal mengeluarkan saja. Ini sangat banyak kan narasi tentang ini ya. Kalau kata Ustadz Adi Hidayat itu kan disetelkan Al-Quran sejak dia lahir ya, bahkan dalam kandungan ya. Lahir itu 1 bulan 1 juz kan katanya begitu ya. Kalau ini malah saya belum melakukan, udah telat ya, udah anaknya udah gede semua. Ya, 1 bulan bulan pertama juz 1, bulan kedua juz 2, bulan ketiga juz 3, nanti 30 bulan dia sudah mendengarkan 30 juz. Ya, otomatis nanti ketika 30 bulan itu kan sudah 2,5 tahun ya. Itu dia sudah kenal dengan semua ayat-ayat itu, nanti pada saatnya dia harus menghafal itu akan lebih mudah ya. Jadi yang penting jangan dipaksa ya, itu harus enjoy juga. Kalau dipaksa nanti hasilnya nggak bagus. Maaf sedang adzan ya di rumah saya. Sebentar ya Mbak ya. Asyhadu an la ilaha illallah
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ya, silakan dilanjutkan, Mbak. Tadi sudah ya jawabannya ya, Mbak ya. Terus kalau anak-anak itu kan sekarang banyak ya yang bisa di YouTube kita bisa mencari ya kiat-kiat atau tips-tips ya. Jauh lebih sekarang jauh lebih mudah ya, apalagi tahfidz balita juga banyak ya dengan metode tabarok ya, macam-macam metode itu semuanya bisa kita adopsi ya untuk kita lakukan dengan anak kita sendiri gitu. Oke. Mungkin itu bisa. Oke, baik. Syukran jazakumullahu khair kepada Ustadzah Amini. Karena waktu sudah masuk asar ya, Buni semuanya, mungkin bisa kita cukupkan. Sebelum kita tutup, mohon closing statement-nya dulu Ustadzah untuk motivasi kepada para bunda sekalian. Monggo Ustadzah untuk closing statement. Iya, tadi kan ada pesan ya tadi yang saya tuliskan itu kan istiqomah dengan kebaikan ya, dengan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, mari itu aja yang bisa kita lakukan gitu ya di saat kita sedang mengalami kondisi menurun, maka segera mencari solusinya supaya nggak semakin turun gitu ya. Mencari solusi ya, entah mencari teman yang bisa untuk berbagi atau dengan kita membaca kisah-kisah sahabat atau mungkin
bersilaturahim kepada orang lain, itu juga pasti ada hikmah-hikmah yang bisa kita ambil sehingga kita tetap terjaga di dalam lingkungan yang senantiasa memotivasi kita di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu Mbak Listi. Sudah, Mbak? Oh iya. Syukron jazakumullah khair kepada Ustazah Amini yang sudah memberikan waktunya, ilmunya, dan motivasinya kepada bunda-bunda semuanya di sini. Semoga kita semua bisa mengambil banyak hikmah dan kemudian kita bisa berusaha untuk berupaya menjalankan apa yang menjadi hikmah yang sudah kita ambil tadi. Mungkin langsung saja Ustazah Amini mungkin jika ingin melanjutkan ke agenda selanjutnya kami persilahkan J karena memang Terima kasih. ya. Terima kasih atas perhatiannya, atas kehadirannya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan ya. Kalau nanti ada yang mau bisa ditanyakan lagi, bisa lewat handphone ya. Mungkin ada panitia kan sudah punya handphone saya, monggo silahkan di-share. Ya. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan dengan agenda yang terakhir ya. Sebelum ke agenda penutup, mungkin sedikit pengumuman untuk bunda-bunda sekalian yang hadir di ruang Zoom sore kali hari ini. Silahkan untuk absensi nggih. Dan insya Allah nanti setelah ini ada challenge, ada tantangan dari panitia. Nanti akan diumumkan di grup untuk challenge-nya. Dan yang mengumpulkan challenge dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir dan kemudian istiqomah, insya Allah nanti akan mendapatkan bingkisan menarik dari panitia. Baiklah, untuk sesi kali ini kita tidak ada sesi foto bersama ya. Foto bersamanya nanti di sesi yang keempat untuk melihat siapa saja nih ya bunda-bunda yang masih istiqomah dari awal sampai akhir. Jadi nanti akan kelihatan nih bunda yang hadir di pertemuan pertama dan bunda yang hadir di pertemuan terakhir. Begitu. Semoga nama-nama kita masih ada di dan foto-foto kita masih ada di pertemuan yang keempat nanti. Marilah kita tutup agenda kita pada sore hari kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian istighfar, astaghfirullahalazim, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Dari saya yang hari ini bertugas merangkap ya, karena moderatornya mohon maaf terpental dan tidak bisa masuk lagi, merangkap jadi moderator dan MC. Pastinya banyak kesalahan karena qadarullahu khair. Hari ini banyak sekali ujian untuk persiapan kajian pada sore hari kali ini sampai saya harus mengungsi begitu ya, dan di sini pun kondisinya hujan, tapi insya Allah tidak mengurangi keberkahan yang semoga Allah limpahkan kepada kita dan bunda-bunda sekalian yang hadir dalam majelis ilmu kali ini. Afwan jidan jika ada banyak kesalahan datangnya dari saya. Jika ada kebaikan dan hikmah yang bisa diambil, insya Allah itulah datangnya dari Allah sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada bunda sekalian. Saya tutup billahi fisabilil haq fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan untuk bunda-bunda yang ingin melanjutkan ke sholat asar ibadah
sholat asar kami persilahkan untuk live group dan silahkan untuk beribadah. Syukron kepada bunda-bunda yang sudah hadir hari ini. Ada Bunda Listi, loh namanya sama. Kemudian ada Bunda Ambar, ada Bunda Ari, ada Bunda Aska, ada Bunda Dina. Semoga suatu saat Allah mengizinkan kita untuk bersilaturahim. Kemudian ada Bunda Reni, ada Bunda Ririn, ada Bunda Warni perwakilan dari Salimah Boyolali, ada Bunda Tias, ada Bunda Vivo, ada Bunda Wati, dan ada Bunda Salis yang masih bertahan di grup di Zoom ya. Saya mohon izin live. Sampai berjumpa di pertemuan yang ketiga insya Allah.